Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa rasuluhu. Yaqulullahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla dan karunia-Nya, kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Al-Mandhumah Al-Haiyah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dan merupakan syarah dari mandhumah yang ditulis oleh Abu Bakar Abdullah bin Sulaiman Al-Ash'ath, yang dikenal dengan Ibnu Abi Dawud As-Sijistani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan pada pembahasan yang lalu kita telah selesai dari penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam bait yang kedua, yang mengajak kepada kita agar kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW di dalam beragama, agar kita menjadikan landasan atau sumber rujukan di dalam beragama kita dengan Al-Quran dan Sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau membawakan beberapa ucapan dari para imam. Di antaranya adalah ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i yang menyebutkan bahwa apabila ucapan beliau bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lemparlah pendapat beliau, ucapan beliau. Dan juga kalam dari Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad yang menunjukkan bahwa kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ucapan manusia selain daripada Allah dan Rasulnya, maka hal tersebut bisa kita terima dan bisa juga kita tolak. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyebutkan idza khalafa qawli qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhudhu biqawli Rasulillah wadribu qawli urdal haid. Apabila pendapatku menyelisihi pendapat atau ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lemparkanlah pendapatku ke tembok. Ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Kemudian juga Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau juga memberikan ucapan yang sama. Di antaranya beliau menyebutkan kulluna radun wa mardudun alaihi illa sahib hadzal qabr. Kita semua
Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan kita, pendapat kita, atau kita bisa menolak pendapat orang lain. Wa mardudun, dan pendapat kita bisa ditolak oleh orang lain, illa sahib hadzal qabr, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi pendapat manusia itu boleh kita terima, boleh kita tolak. Yang wajib untuk kita ikuti secara mutlak adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentunya dengan memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, ya, pemahaman yang telah disebutkan oleh para ulama. Al-Imam Abu Hanifah, beliau juga menyebutkan, in ja'al hadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain, wa idza ja'al hadithu an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain, wa idza ja'al hadithu 'anit tabi'ina fahum rijalun wa nahnu rijal. Kata Al-Imam Abu Hanifah, apabila datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengannya. Fa'ala ra'si wal 'ain, ya, wajib untuk kita, ya, pegang dengan kepala dan mata kita. Dan apabila datang hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena di antara hadis juga ada hadis yang mauquf, tetapi ada juga hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihukumi marfu. Yang dihukumi marfu artinya apa? Itu merupakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk, ya, berpegang teguh dengannya. Fa'ala ra'si wal 'aini, wajib bagi kita untuk, ya, berpegang teguh dengannya. Dan apabila datang hadis dari tabi'in, fahum rijal wa nahnu rijal. Ini ucapan Al-Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan nahnu rijal, fahum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki dan kami pun laki-laki. Maksudnya adalah sama ucapan mereka dan ucapan saya. Karena Al-Imam Abu Hanifah juga seorang tabi'in. Ya, jadi satu tobakoh, ya, satu level, ya. Engkau berbicara memiliki pendapat dan saya pun memiliki pendapat. Selagi itu adalah pendapat yang bukan datang dari Al-Quran atau dari Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, silakan Anda berpendapat, ya. Dan Anda tidak wajib untuk apa? Ya, memaksa saya berpendapat denganmu. Sebagaimana saya juga apabila berpendapat tidak wajib atau tidak boleh memaksa pendapat, ya, saya kepada orang lain, ya. Ini para imam mereka menyebutkan bahwasanya tidak mengajarkan kepada kita agar kita taklid buta kepada seorang imam sekalipun, ya. Mereka sudah mewanti-wanti agar kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mewanti-wanti kepada kita agar kita tidak taklid buta. Kita mengambil pendapat mereka selagi mereka berpendapat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, jikalau para imam saja pendapat mereka bisa ditolak, ya, kita menolak pendapatnya Abu Hanifah misalnya di dalam masalah apa? Di dalam masalah seorang wanita menikah, ya, sah apabila tidak menggunakan wali, tidak ada walinya, kita tolak. Kenapa? Bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah seorang wanita kecuali dengan wali, ya. Tidak sah seorang wanita menikah kecuali dengan wali. Maka kita, ya, tidak ambil pendapatnya dan kita ambil sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu para imam. Lalu bagaimana
pendapat seorang ustaz, seorang kiai, ya, maka tidak ada kewajiban ya bagi kita untuk mengikuti pendapatnya. Kalaulah memang pendapatnya itu ada sumbernya dari Al-Quran, dia mengatakan Al-Quran seperti ini, hadis Rasulullah SAW, kemudian juga di dalam memahami Al-Quran dan hadis dengan cara pemahaman yang benar, pemahaman yang benar, maka kemudian kita ambil. Ya, karena ada ya nanti di dalam masalah yang akan kita bahas ya tentang Al-Quran, itu ada beberapa kelompok yang memahami ayat Al-Quran dengan pemahaman yang menyimpang, tetapi berdalil dengan Al-Quranul Karim, berdalil dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mentakwil, ini banyak ya, mentakwil ya Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu yang wajib bagi kita adalah berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Kalau ada orang berkata, mana dalilnya? Sebentar-bentar dalil. Ya memang begitu. Ya, agama kita dibangun di atas dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita lanjut dengan bait yang ketiga yang diberikan judul oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, Aqidatus Salafi fi Kalamillahi Azza wa Jalla. Aqidah para ulama salaf di dalam kalamillah, yaitu Al-Quran Allah Azza wa Jalla. Bagaimana aqidah ahlu sunnah wal jamaah, aqidah para ulama kita dari kalangan salaf, dari sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, di dalam mengimani dan meyakini kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah apa? Al-Qur'an Al-Karim. Al-Imam Abu Bakar Abdullah Ibn Dawud As-Sijistani, beliau mengatakan, wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bidzalika danal atqiya wa afsahu. Ini bait yang ketiga yang disebutkan oleh Abdullah ibn Abi Dawud As-Sijistani, wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina, dan katakanlah ghairu makhluqin, bukan makhluk, kalamu malikina, yaitu ucapan Rabb kita, firman Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah makhluk, bukanlah makhluk, akan tetapi merupakan salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat itu selalu bersama dengan mausuf yang disifati. Bidzalika danal atqiya wa afsahu. Dengan pemahaman seperti itulah kalam Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Danal atqiya, orang-orang yang bertakwa beragama. Dana, meyakini, orang-orang bertakwa meyakini atau beragama, wa afsahu, dan mereka mengucapkan. Pada bait yang ketiga ini, Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Abi Dawud membawakan sebuah pembahasan yang sangat penting yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah, di mana banyak ya, di antara kaum muslimin, terutama dari mereka-mereka yang menyimpang ya, di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini mereka menyimpang, sesat, dan terjatuh di dalam masalah kalamullah ya, kalamullah. Ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in hingga akhir zaman, maka meyakini bahwasanya kalamu malikina bukan makhluk, kalam Allah, firman Allah itu bukan makhluk, tetapi sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat, bukan
makhluk. Adapun sebagian kelompok yang diantaranya adalah Asy'ariyah, ya Mu'tazilah, Kullabiyah, mereka mengatakan bahwasanya ya Al-Qur'an ya, itu bukan kalam Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka mengatakan bahwasanya itu adalah kalamun nafsi. Akan kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Min aqidati ahli sunnati wal jamaati minas sahabati wat tabi'ina wa man tabi'ahum annahum la yashukkuna bi anna al-Qur'ana kalamullahi haqiqatan. Di antara akidah ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman, berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat dan tabi'in di dalam masalah akidah, annahum la yashukkuna, bahwasanya mereka tidak ragu, la yashukkuna, tidak ragu, bi annal Qur'ana kalamullahi haqiqatan, bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Ya, berbicara. Sehingga disebutkan oleh para ulama ya, di antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi, maksudnya Al-Qur'an minhu bada wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Annal Qur'ana kalamullah minhu bada bila kaifiyatin qawlan wa anzalahu ala rasulihi wahyan wa sadaqahul mu'minuna ala dzalika haqqan wa ayqanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqah. Ini keyakinan ahlu sunnah tentang Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah, kalam. Jadi Allah memiliki sifat kalam, mutakallim, berbicara. Ya. Dan Al-Quran adalah bagian dari kalamullah. Minhu bada bila kaifiyatin qawlan. Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa diketahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, berbicara. Wa anzalahu ala rasulihi wahyan, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada rasulnya sebagai wahyu. Wa saddaqahul mu'minuna ala dzalika haqqan, dan orang-orang yang beriman mereka benar-benar membenarkan kalamullah Al-Qur'an, dan mereka meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman Allah yang sebenarnya. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara, bukan kalam nafsi yang Allah dengan isyarat-isyarat kemudian ditafsirkan oleh malaikat Jibril, kemudian itu kemudian itulah Al-Qur'an. Kalam nafsi seperti yang diyakini oleh Asy'ariyah, Asy'ariyah. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Takallamallahu bihi subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Al-Quran. Wa auhahu ila Jibril alaihi salam, dan Allah mewahyukan kepada Jibril alaihi salam. Fasami'ahu Jibrilu minallahi. Maka malaikat Jibril mendengarkan wahyu tersebut langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berfirman, berbicara dengan apa? Dengan suara, dengan lafaz, suara dan huruf. Dengan lafaz, dengan suara, kemudian dengan huruf, dengan makna-makna. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mana ada sebagian yang tadi kita sebutkan seperti Asy'ariyah bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya karena ini berawal dari pengertian mereka di dalam memaknai kalam. Apa itu kalam? Kalam itu adalah ungkapan hati, kata mereka. Sesuatu yang ada di dalam
hati. Lisan itu hanya apa? Lisan itu hanya sebagai interpretasi saja untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati. Hakikatnya kalam ada dalam hati. Ini perkataan mereka. Sehingga ada yang mengatakan sebuah syair, ya, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu, ya, ju'ilal lisanu, ya, sesungguhnya innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu, sesungguhnya kalam itu apa yang ada di dalam hati, apa yang ada dalam hati. Innama ju'ilal lisanu dalila, dan lisan itu hanya dijadikan sebagai hal yang menunjukkan bahwasanya itu adalah kalam, adalah ucapan. Jadi mereka berkeyakinan bahwasanya kalam itu, ucapan itu apa yang ada dalam hati. Lisan ini hanya sebagai alat untuk mengucapkan. Sehingga ketika mereka meyakini, di antaranya adalah Asy'ariyah yang terkadang mengucapkan bahwa kalam Allah itu adalah kalamun nafsi, sesuatu yang menjadi Allah. Ketika berfirman kepada mereka Jibril itu apa? Bukan dengan ucapan, tapi dengan isyarat-isyarat yang kemudian dipahami oleh Jibril maknanya. Kemudian apa? Kemudian Jibril menyampaikan dengan bahasa Arab kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kepada Nabi Musa dengan bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Apabila kepada Nabi Isa dengan bahasa Bani Israel, ya, dan yang lainnya. Orang-orang beriman ahlu sunnah wal jamaah meyakini Al-Quran adalah kalamullahi haqiqatan, benar-benar itu adalah merupakan firman Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah bagian daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nazala bihi ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat Jibril, ya, turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu kalamullah tadi. Wa ballaghahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila ummah, dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran yang merupakan kalamullah ini kepada umat ini. Kepada umat ini. Ini sangat banyak sekali dalil dari Al-Quran, ya, bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Jadi keyakinan ahlu sunnah bagaimana? Al-Quran itu merupakan firman Allah, Allah yang berkata, Allah yang mengucapkan, dan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan huruf, ya, dengan suara dan dengan makna-makna yang sebenarnya. Qala ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya ia Al-Quran latanzilu, benar-benar diturunkan Rabb semesta alam, ya, dan bukan makhluk. Nazala bihi ruhul amin. Ruhul Amin, malaikat Jibril turun bersama dengan Al-Quran. Ala qalbika litakuna minal mundirin, kepada hatimu wahai Muhammad. Qalbika, kaf ini domir yang kembali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala qalbika ya Muhammad litakuna, agar engkau menjadi orang-orang yang termasuk memberikan peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata. Al-Quran berbahasa Arab, ya, turun kepada Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa apa? Arab. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umatnya dengan bahasa Arab sampai kepada kita. Berbahasa Arab. Latanzilu rabbil alamin, sungguh Al-Quran itu diturunkan oleh Rabb, yang Rabb semesta alam. Ay takallama bihi, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara, ya, dengan Al-Quran. Wa nazala min indihi,
Dan Al-Quran kalamullah itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi bukan bagian yang terpisah dari Allah sehingga dikatakan apa? Itu adalah makhluk. Jadi kalamullah adalah bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena merupakan sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazala bihi Ruhul Amin, maknanya adalah wa huwa Jibrilul muwakkalu bil wahyi. Ruhul Amin ini adalah malaikat Jibril yang diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Hadza khitabun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Ala qalbika, ke dalam hatimu, litakuna, agar engkau menjadi minal mundirin, orang-orang yang memberikan peringatan. Ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Beliau seorang rasul. Ya. Ini adalah khitabnya ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annahu talaqqahu an Jibril, bahwasanya Nabi Muhammad beliau mengambil Al-Qur'an itu, mempelajari Al-Qur'an, menerima wahyu dari malaikat Jibril. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang nyata. Lughatul Qur'ani annahu Arabiyyun wa hiya afsahul lughat. Bahasa Al-Qur'an adalah bahasa Arab, dan bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih di antara seluruh bahasa. Ya, bahasa yang paling lengkap, bahasa yang paling baik, bahasa yang paling fasih di antara bahasa yang ada di atas muka bumi ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa kalamnya, Al-Qur'an. Kalau di sana ada bahasa yang lebih baik dari Al-Qur'an, ya mungkin saja bisa. Ya. Tapi bahasa Arab adalah bahasa yang paling baik, bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling indah, ya, yang paling indah. Wa qala subhanahu wa ta'ala innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya ya, Al-Qur'an tersebut adalah laqawlu rasulin karim, adalah ucapan rasul yang mulia, yakni Jibril alaihi salam. Maksudnya ya, di sini ya, Al-Qur'an itu bukan datang dari malaikat Jibril, tetapi malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa Al-Qur'anu kalamullah. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyil makin. Yang memiliki kekuatan inda, di sisi dzil 'arsy, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy, wa huwa Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulin karim. Yang pertama rasulin karim, yaitu utusan Allah yang mulia. Malaikat juga merupakan rasul, utusan. Dzi quwwatin. Ini sifat malaikat Jibril yang memiliki kekuatan inda dzil arsy, di sisi zat yang memiliki arsy, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makin, yakni Jibril alaihi salam, a'tahu Allahu quwwatan wa a'tahu Allahu makanatan wa qurban minhu jalla wa ala. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada malaikat Jibril kekuatan dan juga kedudukan, dan merupakan malaikat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Malaikat yang paling dekat dengan Allah, malaikat Jibril alaihi salam. Dan malaikat Jibril yang merupakan malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, para rasul sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muta'in thamma amin. Ya, ini merupakan ayat yang dibawakan dalam At-Takwir, surat At-Takwir.
muta'in thamma amin. Muta'in thamma ay tuti'uhul malaikah, yang diataati oleh para malaikat. Amin, aminun ala wahyillahi azza wa jal, ya. Amin itu adalah amanah, ya, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifat yang Allah sebutkan terkait dengan malaikat Jibril yang menyampaikan kalam Allah, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ditaati oleh para malaikat. Muta'in, ya, ditaati oleh para malaikat. Ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril merupakan malaikat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga memiliki kekuatan, dan amin juga memiliki amanah untuk menyampaikan wahyu Allah Azza wa Jalla. Hadhihi awsafu Jibril alaihi salam fahuwa aminun ala wahyillah la yazidu fihi wa la yanqus wa innama yuballighuhu kama tahammalahu anillahi jalla wa ala. Ini adalah sifat-sifat malaikat Jibril yang Allah sebutkan bahwasanya di antara sifatnya adalah amin, yaitu amanah menyampaikan wahyu, tidak dilebihkan dan tidak dikurangi. Ya, kalau kita menyampaikan, tolong sampaikan ini kepada fulan, ya, ada lebih, ada kurangnya, kadang dilebih-lebihkan, kadang dikurangi, ya, sehingga apa? Yang tersampaikan kepada orang tersebut itu tidak sesuai dengan apa? Sesuai yang diinginkan oleh, ya, orang yang menyampaikan. Akan tetapi malaikat Jibril amanah, sangat amin, amanah, tidak menambahi, tidak mengurangi kalam Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yuballighuhu kama tahammalahu. Ya, beliau hanya menyampaikan apa yang Allah wahyukan, ya, kepadanya untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tsumma qala wa masahibukum, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bimajnun kama yaquluhul musyrikuna nafa'anil junun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menafikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang gila sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang musyrik jahiliyah ketika mendakwahi mereka dengan membawakan Al-Qur'an Al-Karim. Ya, Nabi ketika menyampaikan wahyu, ya, kepada mereka, maka dikatakan apa? Majnun, dikatakan syair, penyair, ya, bahwasanya itu adalah kalam beliau, padahal adalah kalam Allah. Dikatakan juga sebagai apa? Sahir, penyihir. Dia diucapkan oleh orang-orang musyrik jahiliyah ketika didakwahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan wahyu, dikatakan majnun, sahir, penyair, ya, dan yang lainnya. Wa laqad ra'ahu ay ra'a Jibril alaihi salam ala suratihi al-malakiyyah. Ra'ahu fawqahu bi bathai Makkah. Ya, ini dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa laqad ra'ahu, dan sungguh dia, yaitu Nabi Muhammad SAW, telah melihat malaikat Jibril dalam wujud yang sebenarnya. Dalam wujud yang sebenarnya malaikat, ya, ala suratihil malakiyah, dalam bentuk malaikat yang sebenarnya. Ra'ahu fawqahu bi batha Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril di satu tempat namanya Batha di daerah Mekah, namanya Batha, ya, bernama Batha. Bil ufuqi, yakni ananas samai ra'ahu ru'yata iyan. Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril di ufuk, di atas langit, ya, di Batha, dengan melihat, benar-benar melihat dengan kepala mata kepala, dengan mata kepala. Ananas samai ra'ahu ru'yata iyan, dengan benar-benar melihat dengan mata beliau.
ya, yang disifati bahwasanya memiliki apa? Ketika malaikat Jibril menampakkan dengan wujud aslinya, maka tertutuplah seluruh ufuk dengan sayapnya dan memiliki ratusan 600 700 sampai itu disebutkan. Tsumma qala jalla wa ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra ay ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril ala suratihi marratan thaniyatan inda sidratil muntaha lailatal mi'raj. Kemudian Nabi SAW melihat malaikat Jibril kedua kalinya, yaitu di Sidrah Muntaha. Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu ada sebuah pohon ya, yang ada di atas langit yang ketujuh. Ya, Sidratul Muntaha. Ada yang mengatakan bahwasanya semua amalan itu kembali ke Sidratul Muntaha. Ya, segala sesuatu yang dari atas kembalinya ke situ, yang dari bawah kembalinya ke Sidratul Muntaha. Sebuah pohon. Sebuah pohon Sidratul Muntaha. Seperti kata sidr, apa sidr? Bidara. Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya yang kedua kali, yaitu ketika beliau Isra dan Mi'raj, ya. Ketika di Sidratil Muntaha, naik ke atas langit yang ketujuh, di atasnya. Fanabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril ala suratihi allati khalaqahu Allahu 'alaiha marrataini. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya, ya, seperti yang Allah ciptakan dalam bentuk malaikat sebanyak dua kali. Berarti wahyu-wahyu selama ini turun bukan dalam bentuk wujud aslinya. Terkadang suara, ya kemudian melalui mimpi, ya terkadang malaikat Jibril berubah dengan wujud manusia seperti dalam hadis Jibril, ya, hadis Jibril, ya. Kemudian terkadang juga malaikat Jibril menyampaikan wahyu, menampakkan wujud aslinya, ya, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan menampakkan kepada Nabi Muhammad dua kali. Yang pertama di Batha Mekah di dunia, yang kedua di Sidratul Muntaha, ya, di Sidratul Muntaha. Marratan fi Makkah wa marratan fil mala'il a'la inda Sidratil Muntaha. Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya di Mekah di dunia. Yang kedua fil mala'il a'la, di tempat yang paling tinggi di atas langit yang ketujuh, yaitu di sisi Sidratul Muntaha, ya, Sidratul Muntaha. Wa ma'ada dzalika fa inna Jibrila ya'ti ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin. Ya, adapun selain itu, selain dua, ya, keadaan ini, maka malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk laki-laki, menyerupai seorang laki, dan biasanya dengan seorang laki-laki yang tampan tentunya. Ya, yang dalam hadis Jibril, ya, ketika mengajarkan tentang apa? Tentang pokok-pokok agama Islam, itu kan Islam, iman, ihsan, yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, ya, datang kepada Rasulullah SAW dengan pakaian yang sangat bersih, dengan rambut yang hitam, klimis, ya, seperti apa? Baru pakai penyisir, habis mandi, kemudian pakai baju yang sangat bersih putih, rambutnya hitam, ya, klimis seperti, ya, menggunakan minyak rambut. Tapi masyarakat sekitar tidak tahu bahwasanya laki-laki tersebut adalah penduduk negeri itu, berarti musafir. Dan seorang musafir seharusnya apa? Berpakaian lusuh, berkeringat, mukanya kusam, rambutnya acakan. Ya, maka setelah itu ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekat kemudian bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kemudian membenarkan. Bertanya, setelah itu apa? Membenarkan. Orang biasanya kalau bertanya ya sudah, ya, nggak mungkin membenarkan. Sodaqta, engkau benar.
Berarti seakan-akan dia tahu. Ya bertanya, ya tetapi membenarkan dia sudah tahu. Makanya ketika Umar bin Khattab ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, atadri man sa'il?" Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Ya. Maka Umar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya yang tahu. Nabi mengatakan, innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ya, beliau tadi laki-laki tersebut adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Ya, kemudian setelah itu berlalu, ya, pergi malaikat Jibril. Masya Allah, ya, para sahabat berarti melihat malaikat, tetapi bukan dalam wujud aslinya, ya, dalam wujud manusia, dalam wujud manusia. Wa ma'ada dzalika fa inna Jibril ya'ti ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin wa 'indahu ashabuhu yarawnahu rajulan. Dan di sisi Rasulullah, para sahabat mereka melihat, ya, malaikat Jibril dalam bentuk seorang laki-laki, li'annahum la yutiquna ru'yatahu ala suratihil malakiyah. Karena para sahabat enggak bisa melihat malaikat dalam wujud aslinya, enggak ada yang bisa. Kalau ada manusia yang bisa melihat malaikat, mustahil, kecuali para rasul, kecuali rasul, yaitu pun dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat jin saja tidak bisa, ya kan? Manusia tidak bisa melihat jin, karena jin diciptakan dari api. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya, lebih halus daripada jin. Ya. Kalau jin saja manusia tidak bisa melihat, apalagi malaikat. Makanya pendusta itu yang mengatakan bisa menangkap jin, dimasukkan ke dalam botol, ya, dimasukkan ke dalam botol, itu nangkap apa itu? Selama ini masyarakat kita dibodohi oleh orang-orang yang pendusta, dukun. Ya, terlebih lagi adalah ketika menyamar jadi seorang ustadz, ya, dimuliakan, mereka dimuliakan. Bayangkan, ya, penyesatan. Gak bisa melihat jin, kecuali apabila jin itu berubah bentuk. Dan kita pun tidak bisa memastikan apakah ketika berubah bentuk itu jin atau bukan. Tetapi Nabi SAW itu sudah memberitahu, mengabarkan bahwa jin itu kebanyakan berubah ke dalam bentuk anjing hitam, kalajengking, ular, ya, ya. Pocong gimana satu? Kuntilanak, wallahu a'lam. Itu anak tidak tahu ya kalau itu, karena anak sendiri belum pernah melihat. Ya, apakah betul orang yang melihat pocong loncat-loncat itu betul atau enggak? Atau hanya khayalan? Ya, yang kemudian dibuat-buat, ini loh seperti ini. Ya, karena setiap tempat itu kan apa? Setannya beda-beda. Ya. Apakah itu betul? Tapi memang Allah berikan kemampuan kepada jin untuk berubah bentuk, hatta kepada bentuk manusia. Tapi tidak sembarangan mereka juga berubah bentuk. Kenapa? Karena mereka juga bisa mati, bisa dibunuh. Ya, jin bisa mati. Yang nggak mati ya nanti iblis sampai hari kiamat. Iblis. Apa kalau iblis itu dedengkotnya? Ya, setan dari kalangan jin. Tidak bisa. Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin dan kabilah-kabilahnya dia bisa melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihat, ya, melihat mereka. Mereka bisa lihat kita, ya, tapi kita tidak bisa melihat mereka lagi mandi, bisa dilihat oleh jin. Hanya baca bismillah supaya nggak bisa lihat mereka, ya, bisa lihat. Oleh karena itu, ya, jangan sembrono juga. Artinya apa? Ketiga, ya, jin itu makhluk yang lemah, disifat karena Al-Quran dha'ifa, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Tapi bukan berarti, ya, kita kemudian berlaku sombong. Ya, sehingga kata Nabi SAW ketika Nabi tergelincir, ada sahabat yang mengatakan, ini perbuatan setan, celakalah setan.
Maka Nabi SAW mengatakan jangan berkata seperti itu. Kalau syaitan itu mau mengalahkanmu maka bisa. Tapi ucapkanlah bismillah. Ya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak bisa melihat malaikat dalam wujud aslinya. Fa hadza tawthiqun li sanadil Qur'anil Karim annahu talaqqathu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an Muhammadin an Jibril anillahi azza wa jalla fa huwa kalamullah. Di dalam ayat ini ya terdapat tauthik penguatan tentang sanad Al-Qur'an. Sanad Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an sampai kita juga dengan apa? Sanad. Silsilah yang jelas. Ya, kalau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sanadnya beliau mengambil dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengambil dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'an. Ya. Talaqat ummatu Muhammadin an Muhammad, an Jibril anillah. Kita mengambilnya ya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ya mengambil Al-Qur'an dari malaikat Jibril dan malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya mukjizat para nabi yang masih tersisa adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Qur'an yang senantiasa Allah jaga sampai hari kiamat. Di tengah-tengah kita ada mukjizat Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'anul Karim sampai hari kiamat kelak yang Allah akan jaga sebagai petunjuk bagi kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mengutus rasul, sudah tidak ada rasul lagi. Tetapi masih ada mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bisa kita jadikan pegangan sebagai petunjuk agar kita selamat. Sehingga nanti nggak ada hujah lagi pada hari kiamat kelak, sudah nggak ada rasul. Tapi ada Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma idafatuhu ilal malaki fi qawlihi innahu laqalu rasulin karim. Adapun idhofah penyandaran qaul atau kalam Al-Qur'an ini merupakan ucapan rasul, yakni malaikat, ucapan malaikat Jibril ya. Kan di dalam ayat ini innahu laqalu rasulin karim, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah ucapan malaikat Jibril. Ini kan ada penyandaran idhofah. Idhofah qaulu mudhaf, rasul mudhaf ilaihi. Wa idhafatu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi qawli, dan juga idhafah Al-Qur'an, penyandaran Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad di dalam firman Allah innahu laqalu rasulin karim wa ma huwa biqaulin syairin, dan tidaklah Al-Qur'an itu merupakan ucapan penyair Muhammad. Fahiya idhafatu tablighin, maksudnya adalah idhofah penyandaran kepada yang menyampaikan, bukan yang mengucapkan, tapi yang menyampaikan. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa Jibril alaihi salam kilahuma mutahammilun wa muballighun li kalamillahi. Ya, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril keduanya itu membawa dan menyampaikan kalamullah Al-Qur'an. Jadi jangan dipahami bahwasanya sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar ya ucapan malaikat Jibril. Ini kalau memahami seperti apa? Nanti apa? Menafikan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah atau ucapan Nabi Muhammad. Ya sebagaimana yang diyakini atau yang disebutkan, diucapkan oleh orang-orang musyrik jahiliyah, itu ucapan Nabi Muhammad, penyair. Padahal Nabi Muhammad bukan seorang penyair. Ya. Tapi Nabi Muhammad SAW mubalik, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal kalamu innama yudafu ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddiyan. Nah, al-kalam, ucapan itu kan disandarkan kepada orang yang pertama kali mengucapkan.
Ucapan itu disandarkan kepada orang yang pertama kali mengucapkan, bukan kepada orang yang menyampaikan. Ya. Bukan orang yang menyampaikan. Misalnya ana mengatakan misalnya ana mengatakan sampaikan salam kepada fulan. Ana minta tolong pada antum sampaikan salam kepada fulan. Antum sampaikan ada salam dari fulan. Nah, ucapan ini ucapan antum atau ucapan ana? Ucapan salam itu ya kepada orang pertama. Ya, kepada orang pertama. Sama seperti ketika kita menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan siapa? Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun yang mengucapkan adalah kita. Tapi pada hakikatnya adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya menyampaikan. Ya, jadi ucapan itu disandarkan kepada orang yang pertama kali menyampaikan, bukan kepada yang menyampaikan. Sehingga apa? Al-Qur'an merupakan firman siapa? Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang menyampaikan, mengucapkan adalah malaikat Jibril atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita ketika kita membaca Al-Qur'an. Ketika kita membaca Al-Qur'an, ya, kita membaca Al-Qur'an, lafaz ya, kemudian huruf-hurufnya itu adalah kalamullah. Makna-maknanya adalah kalamullah. Ya, kalamullah. Li'annahu la yumkinu an yakuna al-kalamu min thalathatin. Karena tidak mungkin bahasanya al-kalam itu bersumber dari 3. Fallahu akhbara annahu kalamuhu, dan Allah mengabarkan bahwasanya Al-Qur'an adalah firman-Nya, kalam, ucapan Allah. Wa adafahu ila rasulil malaki, dan menyandarkan kepada utusan itu malaikat, wa ila rasulil bashari, utusan manusia yaitu Nabi Muhammad, min babi idafatit tablighi fahas, ya, itu idofah dari sisi idofah penyampaian. Wa huwa kalamullahi ibtidaan, ya. Dan Al-Qur'an adalah merupakan firman Allah dari awalnya. Wa huwa kalamu Jibril wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tablighun, dan itu adalah ucapan malaikat Jibril dan malaikat dan Nabi Muhammad di dalam menyampaikan anillahi azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla. Lain ada pemahaman dari kelompok-kelompok yang menyimpang tentang apa? Apakah Al-Qur'an makhluk atau bukan? Dan ini memang ada sedikit mantiknya ya. Tapi enggak terlalu. Ya sebenarnya. Kalau yang dibahas dalam kitab-kitab akidah, ya, misalnya dalam akidah wasitiyah, akidah Tahawiyah tentang Al-Qur'an kalamullah, itu nanti akan masuk ke dalam pembahasan tentang kelompok-kelompok yang mereka menyimpang dari makna Al-Qur'an, ya. Mereka mengatakan Al-Qur'an makhluk ataupun yang lainnya, kalamun nafsi dan yang lainnya, ya. Itu disebabkan pemikiran mereka atau pemahaman mereka yang dibangun di atas falasifah, ya, falasifah. Bukan dengan pemahaman yang benar. La yashukkul muslimuna fi hadha annahu kalamullah munazzalun ghairu makhluqin. Kaum muslimin tidak ragu bahwasanya dalam masalah ini Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah, munazzalun ghairu makhluqin, diturunkan dari Allah dan bukan makhluk. Jadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Al-Qur'an itu apa? Apa Al-Qur'an itu? Al-Qur'an kalamullahi ghairu makhluk. Harus itu. Al-Qur'an kalamullahi ghairu makhluk. Ya, ini Ahlussunnah. Kalau tanya apa itu Al-Qur'an? Diam. Waqfiyah. Satu kelompok yang menyimpang. Enggak mengatakan kalamullah, ya. Baru makhluk tapi diam. Itu kelompok waqfiyah namanya, waqfiyah. Ya. Yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, Mu'tazilah di antaranya. Ya.
dan yang lainnya. Adapun Ahlus Sunnah tidak ragu sedikit pun bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Qala ta'ala inna anzalna ilaikal kitaba, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan. Wa qala ta'ala tanzilul kitabi minallah, Al-kitab turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala munazzalun min rabbika bil haqq, Al-Quran itu diturunkan dari Rabbmu dengan hak. Ya, ini disebutkan. Wallahu jalla wa ala wasafahu bi annahu kalamuhu, dan Allah azza wa jalla mensifati Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah kalamnya. Faqala ta'ala hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mereka orang-orang ya wa in istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah wa idza istajaraka minal musyrikina fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada orang-orang musyrik yang mereka meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, maka berikan perlindungan kepadanya hatta yasma'a kalam Allah, sampai sehingga dia bisa mendengar firman Allah, mendengar Al-Quran. Yuriduna ayyubaddilu kalam Allah, mereka ingin merubah ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, merubah Al-Quran. Fawasafu bi annahu kalamuhu wa annahu huwa alladhi anzalahu, Allah mensifati bahwasanya Al-Quran adalah kalamnya dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkannya. Ammal asy'ariyatu fayaquluna innahu maktubun fil lauhil mahfuz wa inna Jibril akhadahu minal lauhil mahfuz wa nazala bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara pemahaman Asy'ariyah, ya, Asy'ariyah terkadang ngomong begini, terkadang ngomong begini, ya. Di antaranya pemahaman Asy'ariyah, mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu tercatat di Lauhil Mahfuz, sudah tertulis, ya. Dan Jibril mengambil Al-Qur'an itu dari Lauhil Mahfuz. Kemudian apa? Menurunkan, wahyukan kepada Nabi Muhammad. Ini keyakinan Asy'ariyah yang ingin menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan kalamullah. Ya, fahada qaulun batil, dan ini merupakan ya ucapan yang batil. Ucapan yang memang dalam masalah seperti ini agak pelik. Ya, karena ini terkait dengan apa? Tauhid asma dan sifat. Tauhid asma dan sifat. Dan ini penting ikhwan untuk belajar tauhid asma dan sifat. Ya. Tauhid asma dan sifat karena bagian daripada macam tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma sifat. Ya, harus dipelajari. Dan inilah yang akan membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah kebanyakannya. Ya, di mana sebagian yang menisbatkan kepada Islam ahlul kiblah, mereka tersesat. Kebanyakan dari mereka adalah dalam masalah asma wa sifat, dalam bab asma wa sifat. Sebagian ada yang kafir di dalam masalah bab ini, sebagian ada yang tidak kafir, ya, tidak kafir, tapi mereka ahlu bid'ah, ya, seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah, ya, dari kalangan yang mereka mentahrif, mentakwil, mentaktil, ya, menghilangkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan. Wa hadza qaulun batilun, dan ini adalah pendapat yang batil. Wa inna Jibril lam ya'khudhu 'anil lauhil mahfuz, dan mereka Jibril tidak mengambil Al-Qur'an itu dari lauhil mahfuz, wa innama akhadahu 'anillahi azza wa jalla. Tapi malaikat Jibril langsung mendapatkan wahyu yang merupakan kalamullah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am huwa maktubun fil lauhil mahfuz. Benar, Al-Qur'an itu tercatat di Lauhil Mahfuz. Lauh itu apa? Lauh itu bahasa kita tuh papan, ya. Lauh, papan, ya. Kalau lauh itu ya papan kayak ini, ya. Yang terjaga. Kalau terjemahannya
Wa inna Jibril akhadahu minallahi ta'ala. Na'am huwa maktubun fil lauhil mahfuz. Benar, Al-Qur'an tercatat di Lauhil Mahfuz. Qala ta'ala bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Ya, bahkan itu adalah Al-Qur'an yang mulia di dalam Lauhil Mahfuz tercatat. Dan dalam ayat yang lain wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Dan sesungguhnya Al-Qur'an ada fi ummil kitab, ada di dalam induk apa? Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu ada di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman ya, kemudian apa? Berfirman mengucap apa Al-Qur'an, menurunkan Al-Qur'an ya. Kemudian setelah itu ada di Lauhil Mahfuz. Yakni Al-Qur'ana fahuwa maktubun fil lauhi bila syakkin. Tidak diragukan bahwa Al-Qur'an tertulis tercatat di Lauhil Mahfuz. Walakinna Jibril lam ya'khudhu 'anil lauh. Akan tetapi malaikat Jibril ini tidak mengambil dari Lauhil Mahfuz kama taquluhul asy'ariyah, seperti yang diucapkan oleh orang-orang Asy'ariyah. Asy'ariyah itu nisbat kepada siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Di mana Abul Hasan Al-Asy'ari itu beliau itu hidup di lingkungan orang-orang Mu'tazilah. Ya, pamannya adalah tokoh Mu'tazilah, belajar dari mereka. Cuman setelah itu sampai dia pintar, kemudian apa? Kemudian dia berijtihad sendiri. Jadi ulama dan memiliki pendapat-pendapat sendiri. Ya, kemudian di akhir hidupnya beliau bertobat. Ya, beliau bertobat dari pemahamannya Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa inna ma akhadahu 'anillahi jalla wa 'ala fayanbaghi ma'rifatu hadza. Maka sepatutnya bagi kita untuk mengetahui ini. Li'anna hadza madhkurun fi aqaidil asy'ariyah. Karena ini disebutkan di dalam akidah Asy'ariyah. Oleh karena itu bagi orang yang pemula belajar ya, belum mengetahui akidah yang benar, tauhid ya, rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat dengan pemahaman yang benar, ini ya para ulama melarang untuk membaca kitab-kitab Asy'ariyah dan yang lainnya. Kenapa? Ya bisa terkena syubhat. Bisa terkena syubhat. Ini ada dalam akidah Asy'ariyah. Wa qad radda Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah ala hadzal qawli fi risalatin matbu'atin wa hiya aidan ma'a fatawahu sammaha al-jawabul wadihul mustaqim fi kayfiyati nuzulil Qur'an al-Karim. Ini ada seorang ulama yang sudah menuliskan ya tentang ya, risalah yang berisi tentang jawaban yang jelas, yang lurus tentang bagaimana turunnya Al-Qur'an ya. Ada sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim ya. Raddun ala hadzal qawli wa abtalahu. Dan risalah ini, kitab ini berisi bantahan terhadap ucapan dan pemahaman Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya malaikat Jibril mengambil Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annal qawla bi annahu akhadahu minal Lauhil Mahfuz wasilatun ila anna Allah khalaqahu fil Lauhil Mahfuz kama taquluhul Jahmiyah fa hadza ma'khudun min qaulil Jahmiyah wa huwa qaulun batilun yajibu tanbihu alaihi. Kenapa? Karena pemahaman ya, dan ucapan Asy'ariyah yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu diambil oleh malaikat Jibril dari Lauhil Mahfuz ya, ini akan menyebabkan menjadikan sebuah wasilah untuk memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Al-Qur'an. Sehingga apa? Ujung-ujungnya Al-Qur'an, pemahamannya Al-Qur'an itu makhluk. Ya, bukan sifat di antara sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dipahami oleh Jahmiyah. Dan Jahmiyah adalah mereka yang mentaktil, meniadakan nama dan sifat Allah. Allah tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Itu Jahmiyah. Ya.
yang disandarkan kepada Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini mengambil ilmu ya agamanya dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham adalah seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Ya, sehingga apa? Ya, akidahnya diambil dari Yahudi yang ingin menghancurkan Islam. Ya. Karena Jahm bin Safwan disembelih, ya, atau Ja'ad bin Dirham ketika itu, ya, menyimpang dan kufur, pemahaman kufur. Ya, Allah tidak memiliki nama dan sifat. Ya, sehingga apa? Sehingga ya mereka menyembah sesuatu yang tidak ada, karena nggak ada nama, tidak ada sifat. Ya. Ini wajib bagi kita untuk, dan masalah asma dan sifat ini sangat penting ikhwan. Setelah kita mempelajari tentang tauhid uluhiyah, ya, dan memang perlu untuk kajian-kajian tentang akidah asma dan sifat, karena mungkin kajian tentang tauhid uluhiyah kan sudah banyak, kitab tauhid, walaupun belum sampai khatam, ya, kita sudah sampai khatam kajian tentang kitab tauhid, ya, tentang tauhid uluhiyah itu yang paling bagus ada kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, itu sudah lengkap tentang masalah tauhid uluhiyah yang membedakan antara syirik dengan tauhid. Ya, jadi bukan masalah tauhid itu bukan syirik tauhid. Ada perkara yang berkaitan dengan masalah asma dan sifat yang itu nanti yang akhirnya membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Kalau tauhid uluhiyah membedakan antara seorang mukmin dengan musyrik, ya, mukmin dengan musyrik. Tapi insyaallah kita tahu semuanya tentang ini tauhid, ini syirik. Tapi apakah kita sudah paham yang terkait dengan apa? Akidah yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah, ya, ahlul bid'ah. Dan sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW ketika beliau menyebutkan wasataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluhum finnari illa wahidah wa hiyal jamaah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Maka 72 golongan itu, ya, 72 golongan dari kalangan umat Nabi Muhammad yang mereka adalah ahlul qiblah, ya, itu ya diantaranya adalah Jahmiyah, Qadariyah, Khawarij, ya, Mu'tazilah dan yang lainnya, ya sampai nanti ada 72 golongan dan hanya satu golongan yang benar, ahlus sunnah wal jamaah, maka ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang berada di jalanku dan jalan para sahabatku. Tadi ikhwan fillah rahimakumullah, insyaallah taala mungkin kita cukupkan sampai di sini. Dan pembahasan ini kayaknya agak sedikit bikin muter kepala. Ya, jadi kalau kita bahas tentang asal, ya sebenarnya penyimpangan tentang memaknai kalamullah itu yaitu berasal dari pemahaman mereka tentang kalam itu sendiri, karena mereka menggunakan apa? Filsafat, ya, tentang filsafat. Dan memang agak memusingkan kalau kita bahas lebar-lebar, masuk ke dalam sana, masuk ke dalam masalah mantik, ya. Tapi kita cukupkan dengan pemahaman yang diyakini oleh ahlu sunnah, yang hal itu turun temurun dari para salaf, ya, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.